Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini boleh langsung dilanjutkan yang buat tabel yang halaman 93 atas. Jadi siapa yang menghasilkan karya tersebut buat di situ si Marco Kartodik Romo ya. Siapa yang menanggapi, penulis tanggapan, terus bentuk tanggapannya berupa konteks dan deskripsi. Konteksnya pada tahun 1920. Jadi namanya konteks budaya itu tidak terlepas dari pergeseran waktu. Jadi mungkin Indonesia 1920 dengan Indonesia 2021 tuh pasti beda jauh. Kalau dulu mungkin hal-hal seperti pacaran, terus kayak kebebasan berpendapat, masih hal-hal yang tabu. Kalau sekarang itu udah nggak lagi, karena pergeseran sosial dan budaya kapitalis yang masuk ke Indonesia. Terus masalah kayak deskripsi budaya juga udah bertukar. Kalau dulu mungkin berjilbab masih susah di zaman Kartini, kalau sekarang udah lebih gampang aksesnya dan sudah tidak dilarang. Karena ada undang-undang kebebasan beragama. Dan cepat Abdul dimulai. Yang ini, yang tabel atas. Tabel di atas. Nih. Iya. Enggak, ditulis, iya nanti saya nilai. Yang di tabel itu isinya berdasarkan dari teks yang kita baca tadi tentang si Sweden hijau tadi. Ditulis ya? Kan baca? Iya, ditulislah jawaban dari pertanyaan itu. Yang di tabel halaman 93. Tabelnya nggak usah dibuat kalau repot. Buat pertanyaan jawabannya. Hah? Gimana? Enggak, hanya novel Student Hijau itu aja. Yang lukisan Afandi kan tadi kita jawab sama-sama. Yang kalian buat hanya yang Student Hijau aja, yang satu. Yang lukisan nggak usah lagi. Jadi cuma jawabnya novel hijau-hijaunya bisa? Ya, terus apa yang ditanggapi itu bagaimana bentuk tanggapannya itu berdasarkan itu tadi struktur, konteks, deskripsi, dan penilaian yang di bawahnya itu. Kenapa? Matematika. Ya udahlah, kenapa kalau matematika? Karena enak matematika. Kenapa? Iya, novel itu aja.
Bagaimana cara menanggapinya gimana? Caranya dengan melihat konteks dan deskripsi budaya pada masa karya sastra itu diterbitkan. Yang pertama, konteksnya tadi kan dia di tahun 1920-an yang memang temanya masih tentang menikah paksa. Lalu di situ juga disebutkan bahwasanya si Student Hijau adalah salah satu karya sastra yang mendobrak cara berpikir masyarakat yang waktu itu masih konservatif. Konservatif itu masih kedaerahan. Dia kan agak-agak vulgar menurut masa ini. Menurut masa 1920-an, dia udah bercerita tentang gaya romantisme orang Eropa katanya. Terus bagaimana si Hijau tadi dia punya cerita cinta sama perempuan India bernama Beth J. Sampai dia ada kisah tentang Student Hijau itu dengan militer di kapal itu kan, gitu. Jadi dia memberikan tema-tema yang sifatnya baru kebanding dengan buku-buku yang beredar pada tahun 1920 itu. Dia udah temanya kepercintaan luar negeri, padahal yang 1920 itu masih tentang Siti Nurbaya gitu-gitu. Dia udah temanya udah agak maju gitu. Itulah penilaian dari bentuk tanggapannya. Bentuknya berupa deskripsi lah, deskripsi tentang konteks dan penilaian tadi. Jadi tulis saja dulu bagaimana bentuk tanggapannya itu, tulis strukturnya berupa konteks budaya 1920, deskripsi karyanya berupa karya tentang percintaan romantisme Eropa, penilaiannya buku itu salah satu buku yang memberikan pembaruan dalam sastra Indonesia. Baru masuk ke cara menanggapinya, jelaskanlah 1920-an itu apa aja yang dibicarakan, mulai dari temanya, terus apa isi bukunya, terus apa kurang lebihnya karya Student Hijau tadi. Iya, menurut teks inilah. Di sini kan ada kelebihan kekurangannya juga dibilang ya kan. Namun terlepas dari hal tersebut, upaya ini untuk memperkenalkan salah satu karya yang tidak hanya menarik, akan tetapi begitu radikal pada zaman dan patut dihargai. Itu kan penilaian. Gitulah cara menanggapinya. Berarti buku ini adalah salah satu buku yang cukup baru di zaman 1920-an. Kenapa? Iya. Berarti si Makro kan? Makro jadinya ikut-ikutan salah saya jadi. Marco Kartodikromo. Penulis tanggapan aja buat. Penulis tanggapan. Kenapa? Oh iya. Yang nulis tanggapan itu si Nova Christina. Yang di bawahnya itu. Nova Christina Litbang. Kompas. Itu yang apa? Yang menanggapi? Iya, yang menanggapi. Saya tadi nggak lihat sih yang di bawahnya. Itu Nova Christina yang ini, yang sumber di bawahnya ini. Yang Nova Christina Litbang. Ya itu kan sumber, berarti dia penulisnya. Kalau nggak ada, tulis saja penulisnya. Tapi kebetulan di sini ada. Menanggapi itu maksudnya sumber. Iya, sumber penulisnya.
Yang di sini yang bentuk tanggapan sama cara menanggapi. Iya. Iya. Udah siap? Ini bentuk tanggapan ini konteks deskripsi penilaian. Konteksnya apa? Deskripsinya, konteksnya kan itu sastra pada 1920-an. Deskripsinya berupa bagaimana si sastra 20-an itu menggambarkan tentang pernikahan paksa, tapi pada teks ini dia menggambarkan romantisme Eropa. Terus penilaiannya bagaimana? Ini kan ada penilaian. Namun terlepas dari tersebut, rasa begitu radikal namun patut dihargai pada zamannya.
Udah, saya jelaskan sekaligus saja. Bentuk tanggapan itu, yang pertama kamu tulis saja struktur yang halaman 93 di bawah. Udah? Situ kan ada konteks, deskripsi, dan penilaian. Konteksnya itu berupa sastra tahun 1920-an. Tulis gitu aja dulu, udah? Baru deskripsinya sastra 1920-an menggambarkan tentang pernikahan paksa, tapi pada karya Student Hijau dia menggambarkan tentang romantisme Eropa. Baru penilaiannya itu ada di paragraf terakhir 92 yang bawah. Namun terlepas dari hal tersebut, upaya memperkenalkan suatu karya tidak hanya menarik, akan tetapi terasa begitu radikal pada zamannya. Berarti penilaiannya adalah karya sastra Student Hijau ini termasuk baru pada zaman 1920-an karena memberikan tema yang berbeda dari tema novel kebanyakan. Dah, gitu aja dulu kalau untuk bentuk tanggapan. Nanti bagaimana cara menanggapinya, barulah kamu jelaskan. Konteks 1920 itu bercerita tentang apa aja. Deskripsi novel Student Hijau itu apa aja isinya. Baru apa yang dinilai di situ selain dia baru. Mungkin dari segi novel itu merupakan suatu kesastraan yang memberikan kebebasan pada ruang publik untuk berbicara. Karena ditulis di situ. Lebih detail lah kalau masalah tentang bagaimana cara menanggapi. Kalau cara bentuk tanggapan itu cuma struktur dasarnya doang. Tapi kalau cara menanggapi, dia penjelasan lebih detailnya. Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau yang ini bagaimana cara menanggapinya? Itu bentuk detail dari struktur tadi, dari konteks, deskripsi, dan penilaian itu. Kan konteksnya luas di situ, bukan soal masalah 1920. Apa aja yang terjadi di 1920 itu? Yang di bawah tabel. Itu sumber, itu siapa yang menanggapi. Yang catatan di bawah tabel itu Oh, bentuk tanggapan berkaitan dengan pikiran kritik dan menanggapi berkaitan dengan struktur penyajian tanggapan. iya, bentuk tanggapan kan berarti cara memberikan pujian dan kritik itu sesuai dengan struktur kan? Kalau kita memberikan penilaian kan harus lihat konteksnya dulu, ya kan? Makanya dia harus ngikuti struktur itu cara mengungkapkannya. Nggak boleh langsung kita muji aja, pada dasarnya kita muji kan harus lihat konteksnya dulu, deskripsinya baru terakhir pujian itulah. Pujian itu kan sebenarnya bentuk penilaian, pujian dan kritik itu.
Oke ya, karena waktunya sudah habis, jadi kamu boleh lanjutkan itu. Nanti pertemuan berikutnya saya nilai. Pertemuan berikutnya aja lah, biar lebih bisa saya kasih komentar. Kalau di WA susah nanti komentar yang ubah-ubah lagi, ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.